Lagi? Ada lagi. Kan belum nanya ya. Ada yang mau tanyain nggak? Ya, untuk kemarin sekretaris apa namanya WA saya untuk rekap nilainya sudah saya kasih wali kelas, jadi sudah aman di wali kelas. Jadi wali kelas tahu ya nilai kosong siapa aja. Nah, ya sudahlah. Tanpa berlama-lama, kita coba bahas soal aja kali ya buat besok. Jadi biar prepare-nya matang. Tadi ada yang geleng-geleng, ada yang enggak Pak, saya enggak gitu, enggak bisa Pak, belum siap. Oke, sudah ada buku paket teman-teman? Saya tidak mau nunjukin buku paket saya karena sudah begini ya. Nah, sudah hancur. Oke, ada silakan diangkat bukunya di depan kamera di kayak tadi. Nah, ya. Oke. Ada yang belum dapat? Ada? Atau ada yang enggak ada? Satu jus sekali lah. Hah? Iya deh, Ya, oke. Kita buka di halaman 42 saja ya, langsung halaman 42. Ya, kenapa bisa? Kenapa, Mister? Ya, saya nanya balik nanya. Kenapa Wilson? Nah, saya kan nanya tadi. Dia tanya lagi. Dia tanya lagi. Oke, halaman 42 nomor 1. Kita lihat. Saya minta saya ngacak ya. Jadi siap-siap lah ya. Ya sepertinya saya melihat Kalista di sana. Ya, Kalista nomor 1 coba. Ya, dia bingung. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia biasa disebut A. Unsur. Oke, unsur. Good ya, dia tidak bisa dibagi lagi. Good. Oke, Kalista. Arigatou gozaimasu. Ya. Nomor 2. Nah, karena tadi sudah dibuka oleh Putri, sekarang saya minta ke Putra. Ada Dev di sana. Dev. Ya. Dev. Silahkan, Dev. Saya tandain ya, jadi nanti biar nggak dipilih 2 kali. Dev. Ya. Ya, nomor 2, Dev. Silakan dibaca, Dev. Tunggu, Pak. Ya, saya tungguin. Nggak apa-apa. Dibaca aja dulu soalnya. Jawabannya nanti nyari. Sudah? Sudah. Maaf, belum buka tadi, suaraku nge-lag. Sekarang udah nge-lag belum? Masih nge-lag apa ya, Pak? Ini, maaf tadi, maaf belum buka tadi suaraku nge-lag. Oh, buku paket halaman 42. Oh iya, aman. 42, 42. Oh. Oh, yang nomor 2 ya? Ya, nomor 2. Pernyataan yang tidak tepat mengenai perbedaan senyawa dengan campuran adalah A. Ya, oke, kita coba lihat. Senyawa memiliki komposisi unsur-unsur penyusun yang tetap, betul atau tidak? Senyawa komposisinya tetap, betul atau tidak? Betul. Betul ya.
Contohnya CO sama CO2 kan beda ya. Sederhana banget nih. Jadi ini yang tidak tepat ya, yang tidak tepat. Berarti yang A salah karena dia tepat, dia betul ya. Kalau campuran dia tidak tetap atau campuran itu dia komposisi tidak tepat tetap. Ya, komposisi tidak tetap. Oke, nomor yang A. Sekarang yang coba ke C. Senyawa terbentuk melalui reaksi kimia, betul nggak? Reaksi kimia, betul ya, karena tadi kalau di biologi ada fotosintesis, nah reaksi kimia itu membentuk senyawa. Kalau campuran dia melalui cara fisika, aduk kayak gitu ya, beda. Jadi yang ini ya, terus yang D, sifat-sifat unsur penyusun senyawa tidak ada ya, sifat unsur penyusun tidak ada. Terus gimana tuh Pak? Unsur penyusun tidak ada. Jadi udah nggak ada lagi kayak kemarin yang pas kita praktikum itu yang Fe sama S, besi sama sulfur, ketika jadi senyawa, maka si besinya sudah nggak bisa ditarik magnet lagi, gitu ya, dan si sulfurnya berubah jadi hitam, kayak gitu kira-kira. Nah, kalau campuran, sifat unsurnya masih ada. Penyusun masih ada. Misalnya gimana sih, Pak? Misalnya gini, kita mau buat larutan garam, air, dimasukkan garam, lalu diaduk. Kira-kira airnya berubah rasa jadi jadi rasa apa? Ketika air dimasukkan garam dia jadinya kayak gimana tuh? Kalau air masuk ke garam ya jadi air garam. Iya, maksudnya rasanya jadi kayak gimana Wilson? Rasanya jadi kayak garam. Apa rasa garam tuh apa? Asin. Asin. Gitu, rasa garam ya iya. Kan nggak mungkin ya kita masukin garam tiba-tiba jadi manis, bener gak sih? Ada yang begitu? Ada Pak, kalau misalnya ditukar ya, tempatnya ketukar tuh. Jadi tulisannya memang tulisan garam tapi isinya gula gitu kan. Nah, sifat unsur penyusunnya masih ada. Kalau kita bikin kopi hitam ya warnanya akan jadi hitam, nggak mungkin warnanya jadi merah gitu kan. Terus yang B berarti yang kurang tepat kayak gitu. Kenapa? Karena senyawa itu dapat dipisahkan melalui reaksi kimia. Gitu. Mungkin Dev terkecoh dengan kalimat tidak, benar nggak Dev? Gitu. Tapi mungkin jawaban Dev adalah oh sifatnya senyawa itu ya betul memang gitu. Tapi masalahnya adalah kalimat tidak. Gitu. Oke, thank you Dev ya. Jadi kita belajar lah ya. Oke, nomor 3. Thank you. Saya balik lagi. Tadi sudah ada Kalista di sana. Saya move ya. Masa Kalista lagi nanti? Pak, saya mulu Pak. Gitu ya. Saya minta Kairi ya. Saya minta Kairi nomor 3. Itu nomor 3. Soalnya. Baca dulu soalnya, baru kita bahas. Besi, mangan, tembaga termasuk golongan apa tuh? Bentar ya, Pak. Biar ada efek soundnya deh. Jawabannya adalah jing 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 jing. Cuma satu tong, Pak. Saya nggak tahu. Apa? Atau mau tembak? Mau tembak? Menurutmu apa? Feelingmu apa deh? Feelingmu? Atau minta bantuan? Minta bantuan siapa? Minta bantuan siapa? Nggak apa-apa. Oke, oke lah ya.
saya Ini aku minta. yang ngerti dengan soal-soal kayak gini, aku cuma contoh, siapa tahu aku ngerti. Oke, besi, mangan, dan tembaga termasuk ke dalam golongan apa? Kezia. Unsur. Unsur. Ya, unsur. Kenapa? Karena dia nggak dibentuk dari manapun ya. Ya, besi. Besi. Oke. Besi, simbol unsurnya apa? Ada yang tahu? Simbol kimianya apa? Fe, Fe. Ya, betul. Mangan. Nah, ini agak susah memang. Mangan. Jadi besok kalau ada besi apa unsur simbolnya Fe ya, bukan Be ya. Bukan. Mangan. Tuh Mn. M besar, N kecil. Tembaga. Ada yang tahu tembaga? Sudah juga? Oke. Tembaga itu Cu. Cu. Jadi ini simbol-simbolnya ya. Benar kata Kezia masuknya ke unsur. Gitu. Ada yang bertanyakan? Yang bingung, yang bingung, yang bingung. Ada yang mau ditanyakan yang bingung? Yang tiba-tiba langsung galau, bikin status galau misalnya. Kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba bikin di WA story gitu kan. Aduh saya galau gara-gara ngerjain fisika gitu. Nggak tahu. Nomor 4. Unsur raksa dituliskan dalam lambang kimia apa, Wilson? Pak Mister, Ya, tadi saya ada untuk segini apa, Mister? Wilson. Ya, Raksa itu simbolnya apa? raksa itu simbolnya Lihat di buku paketnya halaman 42 nomor 4. nomor 42. Ketahuan nggak dibuka nih mana nih ya? Bahaya nih. Nomor 4, unsur raksa dituliskan dalam lambang unsurnya apa? Lambang unsurnya. Ada pilihannya tuh. PG. Ayo Wilson. Wilson nanyanya, Wilson baca aja bukunya. Ya, halaman 42. Ya. Halaman 42 setelah halaman 41. Nah, saya kasih tahu dah. Sudah dibuka. Kompetensi. Iya, buku fisika, jangan buku IPS. Sudah dibuka. Yang mana? Sudah dibuka. Unsur raksa dituliskan oleh lambang kimia Hg. Oke, mantap jiwa. Bukan RA ya? Bukan RA ya? Bukan RA. Kan raksa. Kan aturan RA, bukan Hg. Nah, Pak Wilson, kok bukan RA, Wilson? Karena dari sananya, Pak. Halo, Wilson. Freeze. Ini saya nge-freeze apakah? Oh, enggak kok. Dev masih gerak kok. Berarti Wilson yang nge-freeze. Wilson yang nge Oke, Wilson. Nggak apa-apa. Thank you. Ya, dia mati kamera. Nggak apa-apa lah. Oke, nomor 5. Nomor 5 saya minta... Siapa ya? Melisa. Di antara bahan-bahan berikut yang merupakan senyawa adalah apa sih? Gula. Kenapa? Larutan gula. Larutan gula. Oke. Kalau minyak dalam air masuknya campuran atau Ini yang beli Bema tuh yang mana? kalau oke kita bahas ya larutan minyak dalam air. Minyak dalam air masuknya apa? Sama dalam. Ya, yang nyalakan kamera, nyalakan mic. Oke, sebentar ya. Sebenarnya di mute. Nggak bisa juga. Oke, minyak dalam air. Minyak dalam air itu masuknya apa? Yang A. Oh iya, itu yang katanya itu. Apa? Campuran ya. Larutan gula masuknya?
Larutan gula masuknya campuran juga. Ya, larutan gula masuknya campuran, lebih tepatnya adalah larutan. Jadi kemarin campuran ada 3 kan, ada koloid, ada larutan, ada satu lagi suspensi. Nah, kayak gitu. Kalau nasi campur, Pak, nasi campur. Wah, nasi campur namanya juga nasi campur ya. Nggak mungkin kita sebut senyawa kan? Gitu. Ada yang makan nasi campur tiba-tiba keracunan ada? Ada kalau ditaruh racun. Ada. Ada kalau ada racunnya, kalau nggak ada ya kita makan nasi campur. Gula pasir ya jawabannya ya, senyawa ya. Ya, gula pasir. Karena gula pasir itu C6H11O6 kalau tidak salah. Itu ya. Dia itu kayak glukosa. Ya, C6H22O11 malah. O22O11. Gula pasir. Kalau C6H12O6 apa tuh? Gula. Ya, glukosa ya lebih tepatnya. Gula di glukosa. Biasanya fotosintesis tuh yang bikin. Kalau bakso masuknya apa bakso? Mumpung habis ini istirahat kan, siapa tahu ada referensi buat nge-grab. Kalau bakso masuknya campuran atau senyawa? Bakso 1 porsi. Nyawa. Senyawa? Emang kalau saya bikin bakso bulat gitu, terus kayak masukkan ke saya campur, emang berubah rasa baksonya? Berubah bentuk gitu ada? Baksonya berubah jadi apa? Tidak berubah bentuk kalau bakso. Ya, berarti masuknya campuran ya, karena kan di situ masih kelihatan ya. Benar ya? Baksonya masih kelihatan, terus kuahnya masih kelihatan, mie-nya masih kelihatan kan, nggak mungkin ya. Kita masak bakso pakai mie, mie-nya berubah gitu. Pasti tetap sama gitu kan. Jadi saya lapar ya. Ini gara-gara nasi campur nih soalnya nih. Nomor 6 ya. Thank you ya. Nomor 6 itu yang masuk unsur non logam. Ada Kenzi di sana. Ada Kenzi? Bentar, Pak. Ya. Dari kelompok zat berikut yang termasuk kelompok unsur non logam yaitu C. Belerang, oksigen, fosfor. Oke, betul. Karena yang di A ada tembaga. Yang di B ada raksa. Yang di C itu bukan unsur ya. Sorry, yang D ya. Air glukosa selulosa itu masuknya ke senyawa. Jadi betul ya. Belerang, oksigen, fosfor. Thank you. Nomor 7. Nah, ini nomor 7 susah nih. Nomor 7 kita bahas bareng-bareng. Ya, di situ ada 9 sifat. Lalu yang mana yang unsur senyawa campuran? Berupa zat tunggal. Zat tunggal itu masuknya apa tuh? Unsur, senyawa, atau campuran? Berupa zat tunggal, unsur, senyawa, campuran. Guys. Unsur, oke. Tersusun atas beberapa unsur. Senyawa atau campuran? Tersusun atas beberapa unsur, masuknya? Senyawa mungkin, Pak. Senyawa, betul. Ketiga, memiliki perbandingan zat-zat penyusun yang tetap. Unsur, senyawa, campuran. Kalau perbandingannya tetap, senyawa, unsur, atau campuran? Mengheningkan cipta. Ya, kita tidak sedang upacara yang mengheningkan cipta ya. Silakan. Nyalakan mic-nya. Menurut kalian yang penyusunnya tetap tadi ada padahal sebelumnya lo di Senyawa, Pak. ya tadi ada tuh tadi di soalnya Dev ya kalau nggak salah tadi ya sebentar saya ya di soalnya Dev tadi ada tuh nomor 2
Yang ketiga memiliki tadi udah ya, 3 sudah. Yang keempat terbentuk dari reaksi kimia yang mana? Nah, unsur senyawa campuran. Senyawa. Senyawa lagi. Ini senyawa banyak banget ya. Memiliki perbandingan zat-zat penyusun yang tidak tepat. Yang tidak tetap. Mana? Campuran, Pak. Ya, betul campuran. Good. Lagi ya. Terus ada lagi. Terbentuk tanpa melalui reaksi kimia yang mana? Campuran. 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 7. Tersusun atas atom-atom sejenis. Unsur. Unsur. Tersusun atas molekul sejenis. Senyawa. Senyawa. Terakhir. Sifat-sifat zat penyusun masih terlihat. Iya. Senyawa ini ya, sorry ya. Saya salah ini. Salah tulis. Ini 8 di sini ya. Maaf 8 ya. buat apa sih? 8 buat apa? Oh, yang ini. Ya, ya. Sifat-sifat penyusun masih terlihat. Unsur 1 dan 7, senyawa 2, 3, 4, dan 8, terus senyawa 5, 6, dan 9. Oke, thank you Wilson. Sifat-sifat penyusun itu masih terlihat, itu maksudnya campuran ya. Iya. Nomor 8. Nomor 8, soda kue merupakan senyawa yang terdiri dari unsur natrium, karbon, hidrogen, dan oksigen. Oh, betul. Nah, Soda kue, natrium, hidrogen, karbon, dan oksigen. Betul sekali. Wah, ini Wilson kayaknya besok tidak remet nih. Wah, calon-calon tidak remet. Amin dong. 70%. Kenapa? Karena nomor 8 itu soda kue itu apa sih, Sir? Emang, Sir? Soda kue itu NaHCO3. Na itu natrium, H itu hidrogen, C itu karbon, O itu oksigen. Good job. Any question? No. Ada yang mau ditanyakan? Next ya, next. Nomor 9. Wah, nih jangan ambil Wilson lagi, jangan. Wilson, ntar dulu. Ya. Nomor 9. Ada siapakah di sana? Pak. Ya? Yang nomor 8 itu B ya? Ya, natrium, karbon, hidrogen, oksigen. Betul. Nomor 9. Ada siapa di sana ya? Wah, sepertinya Bella belum jawab. Oh ya, Bella belum jawab di sini. Ya, Bella nomor 9 deh. Berikut ini contoh-contoh unsur yang ada di sekitar kita. 1 mangan, 2 karbon, 3 pasir besi, 4 hidrogen, 5 raksa, 6 klor. Dari unsur-unsur tersebut, unsur yang termasuk non-logam ditunjukkan oleh angka C, 2, 4, dan 6. Oke, nomor 2 non-logam karbon, 4 itu hidrogen ya. Karbon, hidrogen, sama satu lagi klor ya. Raksa masuknya logam, walaupun logam cair. Pasir besi sama, mangan juga sama. Nah, nomor 10. Nomor 10 saya minta Jasper. Unsur penyusun asam sulfat H2SO4 adalah hidrogen, sulfur, dan oksigen. Oke, H2SO4. H itu hidrogen. S itu sulfur. Nama lainnya adalah belerang. Kalau misalnya kalian mau itu. Belerang sama satu lagi oksigen. H2SO4. 11. Thank you. Ariana, nomor 11. Unsur di bawah ini yang bukan logam dan bersifat rapuh adalah Mana yang bukan logam? Yang bukan logam itu Apa Ariana? Menurut Ariana apa? Oke, kalau tembaga itu maksudnya logam. belerang. Tembaga itu maksudnya logam. Ya, thank you Wilson. Wah, Wilson nih semangat 45 banget hari ini nih ya.
belerang ya. Aluminium logam, kalsium juga logam ya. Ya, biasanya kalsium itu untuk pertumbuhan tulang, benar gak sih? Benar ya. Biasanya ada di kandungan susu tuh kalsium. 12. Zat cair yang merupakan unsur. Nah, ini dia nih, zat cair yang merupakan unsur. Saya minta Stephen saja. Jangan ada Stephen. Stephen nomor 12. Yang merupakan unsur yang mana sih? Dia zat cair tapi unsur. Itu di bawah ini yang bukan logam dan B, alkohol. Kurang tepat. Yang betul adalah raksa. Alkohol masuknya senyawa. Alkohol masuknya senyawa. Minyak sayur masuknya campuran. Larutan garam masuknya campuran. Raksa itu unsur yang tadi simbolnya sudah dikasih tahu si Wilson, Hg. Nggak apa-apa, next try. Nggak apa-apa ya. Buat yang Tunggu Pak, yang itu yang nomor 10 itu hidrogen sulfur ya. hidrogen, sulfur, dan oksigen. Hidrogen, sulfur, dan oksigen. Yang B. Ya, yang B. 13. Perak dan emas digunakan sebagai perhiasan karena, wah ini saya tanya ke Felicia aja deh. Ya, sebagai wanita yang mungkin ngerti perhiasan, kenapa sih si emas sama perak itu dijadikan perhiasan? Kalau nanya, saya nggak paham. B. Tampak mengkilap. Nah, ya tampak mengkilap ya. Kalau misalnya emasnya sudah buram-buram gitu kan, nggak bakal kejual tuh ya. Tampak mengilap, betul sekali. Kenapa? Ya, Kenapa aku bisa mengkilap? Wilson pernah ke toko emas, Cuma melewati. tapi pernah lihat. Ya, Kira-kira emasnya mengkilap nggak? ya. Atau buram-buram gimana gitu? Kilat, Pak. Kilap, makanya itu disebut kenapa dijadikan perhiasan karena dia mengkilap, harganya mahal gitu. Oke, istirahat dulu 30 menit. Ya. Apa bedanya kuningan